Shalom Elohim, haleluya, puji nama Tuhan. Semangat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Jumpa lagi bersama saya Pendeta Samuel Mabuntu dalam Renungan Pagi ke 2543 hari. Renungan pagi ini mengudara. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sebelum kita membaca, mendengarkan, dan merenungkan firman Tuhan hari ini, mari kita berdoa, minta pimpinan Roh Kudus. Kita berdoa. Bapa di surga, berbicaralah kepada kami semua. Pakai firman Tuhan ini untuk menegur kami, menasihati kami, meneguhkan iman percaya kami, dan memberkati kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus yang adalah firman Allah yang hidup, kami berdoa. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, bersama dengan saya kita akan belajar Alkitab dari kitab Kejadian sampai kitab Wahyu. Mari buka Alkitab kita. Kisah Para Rasul pasal 13 ayat 4 sampai ayat 12. Di bawah perikop Saulus dan Barnabas di Pulau Siprus. Demikian firman Tuhan. Oleh karena disuruh Roh Kudus, Barnabas dan Saulus berangkat ke Seleukia, dan dari situ mereka berlayar ke Siprus. Setiba di Salamis, mereka memberitakan firman Allah di dalam rumah-rumah ibadat orang Yahudi, dan Yohanes menyertai mereka sebagai pembantu mereka. Mereka mengelilingi seluruh pulau itu sampai ke Pafos. Di situ mereka bertemu dengan seorang Yahudi bernama Baryesus. Ia seorang tukang sihir dan nabi palsu. Ia adalah kawan gubernur pulau itu, Sergius Paulus, yang adalah orang cerdas. Gubernur itu memanggil Barnabas dan Saulus karena ia ingin mendengar firman Allah. Tetapi Elimas, demikianlah namanya dalam bahasa Yunani, tukang sihir itu, menghalang-halangi mereka dan berusaha membelokkan gubernur itu dari imannya. Tetapi Saulus, juga disebut Paulus, yang penuh dengan Roh Kudus, menatap dia dan berkata, "Hai anak iblis, engkau penuh dengan rupa-rupa tipu muslihat dan kejahatan. Engkau musuh segala kebenaran. Tidakkah engkau akan berhenti membelokkan jalan Tuhan yang lurus itu? Sekarang lihatlah, tangan Tuhan datang menimpa engkau, dan engkau menjadi buta. Beberapa hari lamanya engkau tidak dapat melihat matahari." Dan seketika itu juga orang itu merasa diliputi kabut dan gelap. Dan sambil meraba-raba, ia harus mencari orang untuk menuntun dia. Melihat apa yang telah terjadi itu, percayalah gubernur itu, ia takjub oleh ajaran Tuhan. Amin. Firman Tuhan. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, konteks kebenaran firman Tuhan ini, Barnabas dan Saulus ada di Pulau Siprus. Mereka berada di pulau itu karena apa? Disuruh oleh Roh Kudus. Amin. Haleluya. Sudah perhatikan ayat 4. Oleh karena disuruh Roh Kudus, Barnabas dan Saulus berangkat ke Seleukia, dan dari situ mereka berlayar ke Siprus. Saudara, hari ini kita akan belajar tanda seorang dipenuhi Roh Kudus. Yang pertama, taat pada pimpinan Roh Kudus. Amin. Saudara, saya yakin dan percaya seseorang yang dipenuhi Roh Kudus, dia tidak lagi memenuhi apa yang dia mau, tapi yang dia lakukan apa yang dikehendaki Bapa. Amin. Haleluya. Saudara, mari lihat diri kita. Apakah yang kita lakukan, kita kerjakan adalah hal yang kita ingini, atau yang Bapa atau Tuhan Yesus inginkan kita kerjakan? Saudara, kalau kita mau jujur, banyak kali di antara kita mengerjakan apa yang kita kehendaki. Kalau Tuhan kehendaki, kita kesampingkan. Saudara, ini yang menjadi masalah. Saudara, orang yang dipenuhi Roh Kudus pasti dia melakukan hal yang menyenangkan hati Tuhan dengan cara taat pada firman Tuhan. Dia mengerjakan apa yang Tuhan mau, bukan yang dia mau. Saudara yang dikasihi Tuhan, mari lihat diri kita.
Apakah kita mengerjakan apa yang Tuhan kehendaki dalam hidup kita atau yang kita mau? Saudara, saya percaya seseorang dipenuhi Roh Kudus, tandanya dia taat pada pimpinan Roh Kudus. Amin. Dia taat pada firman Tuhan. Dia taat juga pada otoritas di atasnya. Saudara, saya yakin dan percaya pekerjaan Roh Kudus itu tertib. Amin. Haleluya. Saya yakin dan percaya seorang yang dipenuhi Roh Kudus, ketika dia ada di tengah-tengah orang benar, di tengah-tengah orang percaya, saudara, saya yakin dan percaya tidak akan ada perpecahan di sana. Karena apa? Pekerjaan Roh Kudus tertib. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau saudara melihat ada persekutuan orang benar, lalu ada orang datang, lalu membuat kekacauan, saya yakin dan percaya saudara itu bukan pekerjaan Roh Kudus. Saya yakin dan percaya pekerjaan Roh Kudus itu membuat kita anak-anak Tuhan satu. Amin. Berbeda dengan pekerjaan roh halus, saudara, yang membuat orang-orang benar itu menjadi kacau balau. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya yakin dan percaya seorang yang dipenuhi Roh Kudus pasti dia taat pada pimpinan Roh Kudus. Haleluya. Saudara perhatikan, Saulus dan Barnabas, mereka itu ada di Antiokhia. Tapi karena Roh Kudus yang menyuruh mereka untuk pergi ke Siprus, mereka tidak menunda-nunda. Mereka tidak berkata, kenapa seharus saya? Kenapa bukan dia? Tidak, mereka langsung berangkat. Amin. Mereka langsung mengerjakan. Artinya mereka taat pada pimpinan Roh Kudus. Haleluya. Bapak, Ibu, Saudara, mari lihat diri kita. Apakah kita ketika mendapat perintah, baik perintah firman Tuhan, perintah dari otoritas yang ada di atas kita, apakah kita langsung mengerjakannya atau kita masih menunda-nunda? Atau mungkin kita kesal, kenapa harus saya? Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita belajar taat pada pimpinan Roh Kudus mulai dari hal-hal sederhana. Kita taat pada pimpinan otoritas di atas kita, kita belajar, saudara. Saya yakin dan percaya kalau kita sudah khatam mengenai ketaatan, baik dalam skup yang kecil, saudara, kita taat. Saya yakin dan percaya ketika Roh Kudus memenuhi dalam kehidupan kita, pasti kita akan semakin taat lagi pada pimpinan Roh Kudus. Amin. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, tanda seorang dipenuhi Roh Kudus sama seperti Barnabas dan Saulus. Mereka taat pada pimpinan Roh Kudus. Roh Kudus mau bawa mereka kemanapun mereka pergi, saudara. Tanda ketaatan mereka pada pimpinan Roh Kudus. Haleluya. Yang kedua, tanda seorang dipenuhi Roh Kudus. Saudara perhatikan ayat 6 dan ayat 7. Firman Tuhan berkata, mereka mengelilingi seluruh pulau itu sampai ke Pafos. Di situ mereka bertemu dengan seorang Yahudi bernama Bar Yesus. Ia seorang tukang sihir dan nabi palsu. Ia adalah kawan gubernur pulau itu, Sergius Paulus, yang adalah orang cerdas. Gubernur itu memanggil Barnabas dan Saulus karena ia ingin mendengar firman Allah. Haleluya. Saudara, yang kedua, tanda seorang dipenuhi Roh Kudus, pasti dia mengerjakan misi Allah. Amin. Pasti dia memberitakan Injil. Saudara, itulah misi Allah. Saudara, supaya semua orang mendengar kebenaran, mendengar berita Injil, mereka percaya, mereka diselamatkan. Saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan mau kita semua hamba-hamba Tuhan, anak-anak Tuhan bermisi. Amin. Karena saya yakin dan percaya, seseorang kalau dipenuhi Roh Kudus, pasti dia akan menjadi saksi. Amin. Makanya firman Tuhan di dalam Kisah Para Rasul, pasalnya yang pertama, ayatnya yang ke-8, firman Tuhan berkata apa? Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau apa? Roh Kudus turun ke atas kamu dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung
bumi. Haleluya. Saya yakin dan percaya, seorang kalau dipenuhi Roh Kudus, pasti dia bermisi. Pasti dia memberitakan Injil Kerajaan Allah. Oh haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mari lihat diri kita. Mungkin saudara berkata, saya sudah hidup dalam pimpinan Roh Kudus. Saudara, pertanyaannya sederhana. Sudahkah saudara bermisi? Sudahkah saudara memberitakan Injil? Saudara, saya yakin dan percaya seorang yang dipenuhi Roh Kudus, pasti dia memberitakan Injil. Amin. Saudara, kalau kita melihat, kalau di gereja membahas tentang Injil, saudara, sepertinya kurang menarik. Makanya firman Tuhan yang saya amati, saudara, kalau disampaikan itu mengenai penginjilan, saudara, jemaat menangkapnya itu berat, saudara. Mereka merasa, waduh, ini berat untuk dikerjakan. Banyak di antara kita senang mendengarkan firman Tuhan kalau sudah bicara hak anak-anak Tuhan. Hak anak-anak Tuhan, khotbah bertema apa? Berkat, sukses. Nah itu paling senang didengar oleh jemaat. Mereka selalu berkata amin, haleluya. Tapi kalau yang disampaikan bicara tentang kewajiban anak-anak Tuhan, kewajibannya apa? Memberitakan Injil. Wah itu berat itu saudara. Bisa dari awal sampai akhir doa syafaat semua itu. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya seseorang yang dipenuhi Roh Kudus, pasti dia akan digerakkan oleh Roh Kudus untuk bersaksi. Amin. Saudara perhatikan, Barnabas dan Saulus, mereka datang ke Siprus, mereka berlayar ke Siprus untuk memberitakan Injil. Haleluya. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya yakin dan percaya, karena pimpinan Roh Kudus, akhirnya apa? Berita Injil tersebar sampai ke ujung bumi. Haleluya. Injil sudah diberitakan sampai ke ujung bumi, tapi belum semua orang mendengar Injil Kerajaan Allah. Saudara nggak perlu jauh-jauh. Saya kemarin ketemu dengan orang yang menjual kacang dan telur. Saudara, saya tanya kepada dia, Pak, apakah Bapak sudah pernah dengar cerita tentang Yesus? Dia bilang belum. Padahal Bapak itu sudah umur 70-an, saudara. Tapi dia belum pernah mendengar tentang Yesus. Saudara yang dikasihi Tuhan, apalagi yang masih tinggal di desa-desa, di pedalaman, di pelosok, saudara, di hutan-hutan. Mereka jelas belum mendengar tentang Yesus. Dan saya yakin dan percaya, seseorang yang dipenuhi Roh Kudus, pasti dia punya hati untuk bermisi. Mungkin saudara berkata, Pak Pendeta, saya sudah lanjut umur. Saya sudah tua, saya sudah gak bisa kesana kemari. Saudara yang dikasihi Tuhan, mungkin saudara ada di posisi seperti itu. Saudara ambil bagian dalam bermisi. Minimal saudara mendoakan para misionaris-misionaris. Doakan gembala, pendeta, penginjil di gereja saudara. Doakan. Saudara ambil bagian dalam penginjilan tapi di tim doa. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita semua, saya yakin dan percaya, terlahir untuk bermisi. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan mau kita menceritakan tentang Yesus kepada semua orang yang kita jumpai. Makanya selalu saya katakan, bukan kebetulan sesuatu pernah terjadi dalam hidup kita. Kita pernah gagal, kita pernah kecewa, kita pernah dilukai, kita pernah jadi korban, kita pernah bangkrut, kita pernah sakit parah, dan puji Tuhan kita masih hidup dan lain sebagainya. Saudara punya banyak kesaksian-kesaksian hidup di mana Tuhan Yesus pernah tolong saudara. Dan saya yakin bukan kebetulan saudara akan Tuhan pertemukan dengan orang-orang yang pernah saudara ada di posisi mereka. Tujuannya apa? Tujuannya saudara berbagi kesaksian buat mereka supaya mereka yang tadinya sudah putus asa, mereka yang tadinya sudah kecewa, mereka yang tadinya sudah hilang harapan, ketika mendengar kesaksian dari saudara, iman mereka tumbuh kembali sehingga mereka mengalami Tuhan dalam kehidupan mereka. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan mau saudara jadi saksi buat mereka. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, ceritakan tentang Yesus.
Oh haleluya, saya yakin dan percaya kalau sudah mengerjakan misi Tuhan ini, Indonesia akan dilawat kuasa Tuhan. Banyak orang akan bertobat. Kita akan menangkan Indonesia bagi Kristus. Amin. Haleluya. Sehingga Tuhan akan semakin cepat datang menjemput kita semua orang percaya. Dan saudara dan saya yang memberitakan Injil mendapatkan mahkota kehidupan. Haleluya. Yang terakhir, yang ketiga. Tanda seorang dipenuhi Roh Kudus, orang itu penuh kuasa. Amin. Sudah perhatikan ayat 8 sampai ayat 11. Di dalam penginjilan Barnabas dan Saulus di Pulau Siprus, mereka ketemu dengan Bar Yesus di sana, seorang tukang sihir dan nabi palsu yang nama bahasa Yunaninya adalah Elimas. Dia dengan sihirnya, dia berusaha untuk membelokkan gubernur yang ada di Siprus itu supaya tidak percaya pada berita Injil yang disampaikan Barnabas dan Saulus. Tapi saudara perhatikan ayat 9 dan ayat 10. Tetapi Saulus juga disebut Paulus yang penuh yang penuh dengan Roh Kudus menatap dia dan berkata, "Hai anak iblis, engkau penuh dengan rupa-rupa tipu muslihat dan kejahatan. Engkau musuh segala kebenaran. Tidakkah engkau akan berhenti membelokkan jalan Tuhan yang lurus itu? Sekarang lihatlah, tangan Tuhan datang menimpa engkau, dan engkau menjadi buta. Beberapa hari lamanya engkau tidak dapat melihat matahari. Dan seketika itu juga orang itu merasa diliputi kabut dan gelap. Dan sambil meraba-raba, ia harus mencari orang untuk menuntun dia." Saudara, saya menangkap di sini bahwa seorang yang dipenuhi Roh Kudus, dia penuh dengan kuasa ilahi. Haleluya. Saudara lihat, perkataan Saulus itu benar-benar terjadi. Amin. Seorang yang dipenuhi Roh Kudus, dia punya kuasa. Oh haleluya. Bapak ibu saudara yang dikasihi Tuhan, saya yakin dan percaya, seorang yang dipenuhi Roh Kudus, apa yang dia katakan, apa yang dia nubuatkan, apa yang dia doakan, oh haleluya, mengandung kuasa dari Tuhan. Oh haleluya. Bapak ibu saudara yang dikasihi Tuhan, saya yakin dan percaya, saudara dan saya adalah orang-orang pilihan Tuhan, dipilih untuk diselamatkan. Saudara dan saya dipilih supaya Roh Kudus, Roh Tuhan itu tinggal dalam kehidupan saudara dan saya. Amin. Sekarang kita harus mengambil keputusan sama seperti Barnabas dan Saulus yang taat pada pimpinan Roh Kudus. Dia memiliki hati untuk memberitakan Injil, dan perkataannya, doanya, nubuatannya mengandung kuasa dari Tuhan. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya yakin dan percaya kalau Barnabas dan Saulus mereka penuh dengan kuasa, di saat mereka memberitakan Injil penuh dengan kuasa, oh haleluya, itu juga bisa terjadi kepada kita semua. Amin. Asalkan apa? Kita taat pada pimpinan Roh Kudus. Mari kita mau kerjakan amanat agung dengan bermisi, memberitakan Injil, bersaksi kepada semua orang tentang Yesus Kristus Sang Juru Selamat dunia. Dan saya yakin dan percaya ketika kita memberitakan kabar baik itu, kuasa Allah yang tidak terbatas itu menyertai kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga sudah memberkati kami dengan kebenaran firman-Mu yang sungguh luar biasa. Berkati semua pendengar dimanapun mereka berada. Tuhan memberkati hidup mereka. Rumah tangga mereka diberkati. Usaha, pekerjaan, pelayanan mereka dibuat beruntung, berhasil dalam segala hal. Mereka yang sakit Tuhan sembuhkan. Mereka yang lemah Tuhan kuatkan. Tuhan hibur mereka yang berduka cita. Dan hamba berdoa biarlah berkat Tuhan turun memenuhi semua pendengar dimanapun mereka berada. Diberkati Tuhan. Hamba berdoa untuk ibadah syukur 7 tahun renungan pagi ini mengudara non-stop pada tanggal 20 Juni 2025 di Hotel Infinity X Jimbaran, Bali. Hamba berdoa biar Tuhan yang memberkati acara ini. Tuhan berkenan atas ibadah syukur itu.
sehingga semua kami dilawat kuasa Tuhan. Semua yang bertugas melayani dilawat urapan Allah yang Maha Tinggi. Mereka yang hadir datang, mereka dilawat berkat-berkat Tuhan, kuasa Tuhan. Mereka yang support lewat doa, daya, dan dana untuk acara ini dapat berjalan sukses, semua diberkati Tuhan. Hamba berdoa, biarlah berkat Tuhan turun, memenuhi semua pendengar. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, arahkanlah hatimu kepada Tuhan, dan terimalah berkat dari Tuhan Yesus. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Di dalam nama Tuhan Yesus yang adalah sumber segala berkat. Yang percaya katakan amin. Puji Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau saudara merasa diberkati melalui renungan pagi ini, bagikan juga kepada saudara-saudara yang lain supaya mereka juga diberkati. Karena untuk itulah kita dipanggil untuk jadi berkat. Salam kasih dari Bali. Saya Pendeta Samuel Mawuntu. Sampai jumpa besok pagi. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya.